Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat, pada kesempatan kali ini insyaallah yang akan kita bahas, yang akan kita kupas adalah bagaimana cara menghafal Al-Quran beserta nomor ayatnya. Nah sahabat, menghafalkan Al-Quran ini banyak variasinya sih memang ya. Nah termasuk kemudian yang akan membantu kita untuk menghafalkan Al-Quran lebih lancar, lebih kuat adalah dengan kita menghafalkan Al-Quran tadi beserta nomor ayatnya. Walaupun memang kelihatannya lebih ribet gitu menghafal Al-Quran dengan nomor ayat ini. Nah tapi nantinya ke belakangnya kalau kita hafal Quran dengan nomor ayatnya atau satu surat dengan nomor ayatnya, maka itu akan sangat membantu kita untuk melancarkan hafalan kita. Ada beberapa keuntungan sebetulnya kita hafal dengan nomor ayat ini. Yang pertama adalah tadi membantu untuk kita lebih lancar menghafalkan Al-Quran atau untuk lebih kuat hafalan kita. Nah yang kedua, kalau kita menghafalkan Al-Quran dengan nomor ayat ini, nanti kita kalau pengen sesuatu dari satu ayat atau dari satu surat, maka kita lebih mudah searchnya, mencarinya gitu ya, lebih mudah searchingnya itu. Nanti misalnya kita nggak dengar kajian, kata orang An-Nisa ayat 43 tentang jangan mendekati sholat ketika mabuk, kita langsung kebayang tuh ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara misalnya. Atau kemudian ketika dibacakan satu ayat oleh orang dalam satu kajian atau satu ini, kita langsung kebayang nih, oh sekian nomor surat sekian, nomor ayatnya sekian gitu. Jadi kita lebih gampang searchingnya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga juga ketika kita butuh hukum sesuatu, nah kita akan lebih gampang mengcombine-nya antara ayat ini dengan ayat itu gitu. Karena udah kebayang semuanya. Ada di surat ini ayat sekian, kemudian ada di surat ini ayat sekian. Nah, misalnya tadi kayak masalah hukum mabuk tadi misalnya. Yang pertama misalnya di Al-Baqarah 219 ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kemudian turun yang kedua tadi An-Nisa 43 ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kemudian turun lagi ayat yang benar-benar mengharamkan tentang khamar, Al-Maidah 90-91 ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabul azlam. Jadi banyak keuntungan nih, banyak keuntungan ketika kita bisa menghafalkan Al-Quran, menghafalkan satu surat dengan ayatnya, dengan nomor ayatnya. Nah tapi memang ini tantangan, nggak mudah memang di tahap awal. Nah tapi tahap di belakangnya untuk melancarkan hafalan kita ini akan sangat membantu sekali. Tapi di tahap awalnya memang ya nggak terlalu mudah gitu ya. Nah maka yang akan kita bahas kali ini adalah cara-caranya nih. Bagaimana caranya kita bisa menghafalkan Al-Quran, menghafalkan satu surat dan Al-Quran beserta nomor ayatnya. Ini juga yang sudah saya pakai atau yang sudah saya praktekkan gitu ya, cara-cara ini. Nah cara yang pertama adalah menghafalkan Al-Quran dengan nomor ayatnya ini adalah per 5 atau 3 ayat gitu. Menghafalkannya dengan per 5 atau 3 ayat. Nah misalnya nih ya, kita ambil misalnya per 5 ayat yang kita ingat. Misalnya nih surat Al-Baqarah, kita ngapalinnya ayat 1, kemudian ayat 5, ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kan ayat satunya alif lam mim, ayat 5-nya kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat 10-nya kemudian fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi kita menghafalnya kayak gitu 5, 10, 15, 20. Jadi bukan menghafalnya bukan satu ayat alif lam mim satu dari kita bola kayak batu dalil muttaqin dua, bukan kayak gitu. Tapi kita ambil per 5, per 10, per 15 kemudian. Nah kalau kita menghafalin kayak gini, nah insya Allah nanti kalau sudah kita hafal nih ayat 15-nya apa, ayat 20-nya misalnya tadi itu surat Al-Baqarah yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adala masyafi wa idza adzama alaikum la syaa Allah la bisa mim absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat 25-nya basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayat 30-nya wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau kita sudah hafal itu maka kita tinggal ngapalin yang per 5, 10, 15, 20-nya. Nanti di tengah-tengahnya itu kan tinggal kita ingat-ingat aja lagi per ininya, selak-selaknya itu.
Nah, misalnya tadi kita sudah hafal 5, 10, 15. Nah, kemudian kita diminta baca ayat 7 misalnya. Al-Baqarah ayat 7 apa? Nah, tinggal kita ingat, oh iya kita ingat 5-nya tadi ulaika ala hudan mir rabbihim. Maka kita ingat yang 7-nya nggak jauh dari itu kan ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi kita ngambil potongannya yang nggak jauh nantinya. Kalau misalnya diminta ayat 9 apa? Nah, kita ingat ayat 10-nya tadi itu. Fi qulubihim maradun, sebelumnya kan ya 9-nya berarti yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, kayak gitu ya ininya. Nah, kalau yang seperti ini bisa dengan ayat pendek atau juga ayat yang panjang atau dengan model seperti ini. Ayat pendek juga bisa kayak gini kan ya. Misalnya An-Naba ayat 5. Summa kalla saya'lamun. An-Naba ayat 10. Balaina faqakum sab'an shidada gitu. Jadi bisa buat ayat atau surat yang potongan pendek, potongan ayatnya pendek atau dengan potongan yang ayatnya panjang. Nah, kayak gini. Atau 3-3 ayat juga bisa. Mau 3-3 ayat kalau biar nggak terlalu jauh mengingat yang sisanya bisa juga 3, 6, 9 gitu. Dan misalnya ayat 3 Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. 6 minal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. 9 yakhadi'una walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi bisa per 3, bisa per 5, tapi jangan per 10 ya, karena kejauhan potongannya nantinya. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua yang bisa kita pakai juga adalah menghafal nomor ayat ini. Kita ambil awal halaman yang kita ingat. Yang kita ingat cuma awal halamannya saja. Misalnya dari kayak Al-Baqarah tadi ya, Alif Lam Mim. Halaman kedua apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ini berapa? Ayat 6. Halaman ketiga apa? Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba binurim tarahum fi dhulumatin la yubsirun. Ayat berapa? 17. Jadi kita ingat ayat 1 tadi 6, 17. Halaman berikutnya halaman keempat apa? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini ayat yang ke-25. Halaman berikutnya ayat berapa? Ayat 30. Itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Halaman berikutnya ayat berapa? 38. Qul nahbitu minha jami'a. Halaman berikutnya ayat berapa? Ayat 49 ya. Wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Jadi nanti kalau kita ngapalin per halaman kayak gini, tinggal kita ambil di halaman di tengah. Kalau kita butuh di tengah-tengahnya, tinggal kita ingat aja nih. Misalnya tadi ayat 26 apa? Oh, awal halamannya tadi 25. Wa basyiril ladzina amanu. Tinggal kita ambil innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, tapi ini ingat sahabat, ini hanya buat ayat atau potongan ayat yang panjang ya, yang panjang-panjang ayatnya. Kalau ayatnya pendek-pendek nggak bisa kayak gini. Nah, karena nanti potongannya jauh-jauh. Misalnya kayak di An-Naba gitu ya, satu halaman kan 30 tuh ya, dari amma yatasaalun sampai ayat yang ke-30 fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Jadi potongan satu halamannya jauh tuh ayatnya. Nah, halaman kedua nanti baru ketemu di ayat 16 surat An-Nazi'at. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu. Sampai habis An-Nazi'at kan ayat 46 baru ada potongan lagi. Jadi terlalu jauh. Jadi range-nya, jaraknya antara awal halaman dengan akhir halaman kalau untuk ayat pendek-pendek itu terlalu jauh sekali. Jadi untuk mengingatnya jauh sekali. Kita butuh ayat 17 An-Naba. Dan kita hafal tadi cuma 1 sama 30-nya, jauh sekali kita belum ingatnya kan ya. Nah, maka yang kayak gini cuma bisa untuk ayat yang panjang-panjang. Kayak tadi Al-Baqarah tadi, nggak jauh tuh, 6 ke 17 ya, cuma 11. 17 ke 25 cuma 8, 25 ke 30 cuma 5, 30 ke 38 cuma 8, 38 ke 49 cuma 11. Jadi nggak banyak kita mengingatnya kalau ayatnya panjang-panjang. Tapi kalau ayatnya pendek-pendek tuh terlalu
terlalu banyak ayat-ayatnya satu halaman itu. Maka ini hanya untuk bisanya ayat yang panjang saja. Dengan cara seperti ini tadi ya, menghafal nomor ayatnya per awal halaman ya, per awal halaman. Nah, cara yang ketiga yang kita bisa coba pakai adalah percerita dari satu ayat gitu ya, percerita. Jadi kan Al-Quran itu kan potongan-potongan cerita tuh ya, entah cerita Nabi, entah cerita orang-orang soleh gitu ya, atau memang ya cerita dari satu masalah gitu. Misalnya kayak Al-Baqarah tadi, ayat 1 sampai 5 kan tentang orang-orang bertakwa. Nah, kita ingat potongannya. Lalu 6 sampai 7 itu tentang orang kafir. Nah, bagaimana orang kafir dan tanda-tandanya 6 dan 7. Nah, kemudian 8 sampai 20 itu tentang orang munafik. Tentang orang munafik. 8 sampai 20-nya. Nah, 21 sampai 22-nya tentang keharusan kita menyembah Allah karena Allah sudah ngasih nikmat yang begitu banyak kepada kita. Nah, 23 sampai 24-nya tentang jangan ragu dengan Al-Qur'an. Kalau kita ragu dengan Al-Quran, Allah suruh kita mendatangkan kitab semisal Al-Quran. Nah, kemudian 25-nya tentang orang-orang beriman amal soleh akan mendapatkan surga. Jadi potongan-potongan nih, nanti sampai ke 30-nya tentang cerita Nabi Adam, sampai ke 37 cerita Nabi Adam, sampai 38 cerita tentang Nabi Adam. Jadi kita mengingatnya per potongan cerita dalam Al-Quran. Nah, ini asyik ini mengingat-ingat dengan potongan cerita dalam Al-Quran ini. Nah, tapi memang kita butuh membaca dengan teliti terjemah Al-Quran itu. Nah, karena kalau kita nggak tahu artinya ya kita gimana bisa tahu potongan ceritanya kan ya. Maka kita harus tahu nih cerita-cerita tadi itu. Misalnya ya banyaklah tadi di surat An-Nisa misalnya tentang bagaimana menikahi perempuan di awal itu 1 sampai ke ayat 4 kan ya. Nah, sesudahnya kemudian bagaimana mengelola harta anak yatim, kemudian 5 sampai 10. Nah, 11-nya tentang waris, kemudian tentang waris, hukum waris antara antara orang tua ke anak gitu, antara suami ke istri, ayat 11, 12, 13. Nah, sampai kemudian ganjarannya di ayat 14 itu 13 sampai 14 orang yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan. Nah, kalau kita potongan kayak gini kita tahu ceritanya, asyik gitu sebetulnya kita menghafalkan Al-Quran itu dengan nomor ayat ini. Ini beberapa cara sahabat ya. Ini beberapa cara ayat pendek juga bisa ini tadi. Misalnya di surat An-Nazi'at misalnya. Ayat 1 sampai ayat 14 itu tentang hari kiamat. 15 kemudian sesudahnya sampai ayat 33 ya, itu tentang cerita Nabi Musa kemudian. Nah, nanti sesudahnya kembali lagi tentang nikmat-nikmat Allah gitu ya, tentang hari kiamat lagi sesudahnya. Nah, kalau kita berpotongan-potongan kayak gini kita ngapalin nomor ayatnya, maka asyik sekali nanti kita membaca Al-Quran. Ini dulu sahabat bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan nomor ayatnya tadi. Sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.